Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Partai Kebangkitan Bangsa PKB meminta PDI Perjuangan mengambil sikap tegas terhadap posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawait saat ditanya soal dugaan keikutsertaan kader PDI Perjuangan Andi Wijayanto dalam aksi demo. Jazilul berpendapat sikap partai politik diperlukan untuk mendukung program strategis pemerintahan. Sementara menurut PKB, sikap PDI Perjuangan masih abu-abu. PDI Perjuangan tidak tegas menyatakan berada di pemerintahan, tapi juga tidak menunjukkan sikap berada di luar pemerintahan. Ngambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi jangan abu-abu, karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Selama ini kan kita ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi kalau ada kesan mengganggu itu tidak baik untuk menjalankan program gitu. Sementara juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menegaskan, sesuai dengan keputusan Kongres dan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, tegas berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Sebab mayoritas partai politik di DPR sudah masuk dalam pemerintahan sehingga perlu ada partai yang berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang. PDIP juga menyatakan Indonesia menganut sistem presidensial sehingga tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi pemerintah. Mas Jazilul Fawait mengurus partainya sendiri daripada ngurus partai orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan merupakan keputusan organisasi. Melalui Kongres, Rakernas, dan instruksi Ketua Umum, politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi dan oposisi, apalagi oposisi yang merupakan keharusan di sistem parlementer. Posisi PDI Perjuangan sudah tegas berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Posisi politik PDI Perjuangan kembali disorot setelah PKB mendesak Partai Banteng untuk segera keluar dari zona abu-abu. Hal ini menyusul soal dugaan keikutsertaan kader PDI Perjuangan Andi Wijayanto dalam aksi demo. Apakah posisi politik PDIP patut dipertanyakan atau justru PKB terlalu mencampuri urusan dapur partai lain seperti yang disinggung juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli. Kita bahas bersama Jubir PDI Perjuangan Seno Bagasskoro dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sebelumnya saudara, kami juga sudah mengundang kader PKB namun hingga saat ini belum ada yang merespon dari pihak PKB. Selamat sore Mas Seno, selamat sore Mas Burhan. Selamat sore Mbak. Sore, Cynthia. Prof. Burhan, selamat sore. Sore Mas Seno. Selamat sore. Mas Seno, ini kan PKB secara tegas gitu ya, secara langsung meminta PDI Perjuangan jangan abu-abu lah, sikapnya harus tegas. Selama ini posisi PDIP sebenarnya di mana dan bagaimana Anda menjawab desakan dari PKB ini, Mas Seno? Ya, makasih Mbak Cynthia. Jadi saya langsung saja bahwa saya kira PDI Perjuangan sejauh ini adalah partai politik yang menghormati keputusan setiap partai politik lain, termasuk PKB, karena kami juga berharap keputusan politik kami dihormati oleh partai-partai politik lain. Dan saya kira kami waktu setelah Pilpres selesai sudah sangat tegas memutuskan bahwa kami berada di luar pemerintahan. Dan itu konsisten kami lakukan sampai sekarang, tidak ada kader partai yang kami tugaskan atau kami izinkan untuk kemudian bergabung di dalam kabinet Pak Presiden. Meskipun tentu saja berada di luar pemerintahan itu tidak serta-merta harus mengambil posisi ekstrim sebagai oposisi. Karena di dalam sistem pemerintahan kita saya kira sudah berulang kali kami tegaskan bahwa kita menganut sistem presidensial yang tidak membutuhkan konsep koalisi atau oposisi, tetapi di dalam atau di luar pemerintah, itu yang lebih dikenal di dalam tradisi politik kita. Sama halnya kami juga tidak mengomentari posisi partai politik lain setelah Pilpres selesai. Misalnya PKB waktu Pilpres yang lalu kan juga mendukung calon presiden yang berbeda, bukan Pak Prabowo kan, tapi setelah pemilu selesai langsung bergabung dengan pemerintah Pak Prabowo. Itu kami juga
hormati sebagai keputusan independen masing-masing partai politik tanpa Oke. perlu kami campur-campuri. Nah, jadi kami rasa posisi kami dari awal jelas, kami nggak abu-abu, hitam putihnya jelas, dan sampai saat ini kami sudah menegaskan bahwa kami komit dan konsekuen pada sikap politik itu. Saya Oke. rasa itu, Pak. Mas Burhan, menurut Anda sendiri, mengapa statement ini dikeluarkan dari PKB? Ada apa sebenarnya? Kenapa harus PKB menurut Anda? Ya, menurut saya begini ya, PKB mengeluarkan pernyataan tersebut tidak unik berasal dari PKB sendiri, tetapi mungkin ada semacam perasaan kolektif di antara sebagian koalisi pendukung pemerintah yang merasa bahwa PDI Perjuangan di satu sisi masih menampakkan sikap mendua, sesuatu yang mungkin buat PKB atau partai-partai koalisi pemerintah itu menyulitkan buat mereka untuk melakukan mitigasi secara politik. Tapi buat saya apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan menurut saya sudah sesuai dengan porsinya sebagai partai penyimbang yang berada di luar pemerintah. Kalaupun toh betul statement yang dikatakan oleh PKB bahwa Mas Andi Wijayanto dianggap ikut serta dalam aksi, ya memang fungsi PDI Perjuangan sebagai partai di luar pemerintahan ya harus seperti itu. Jadi menyuarakan aspirasi yang dianggap tidak terwakili oleh pengambilan keputusan di level eksekutif, ya. Bahwa kemudian ada beberapa elit PDI Perjuangan yang dianggap masih sweet ya terhadap pemerintah, itu kan tidak menunjukkan bahwa sikap PDI Perjuangan terbelah. Oke, tapi gini, Mas. Secara institusional sebenarnya sikap PDI Perjuangan sudah sesuai dengan keputusan rapat atau kongres ataupun rakernas ataupun apapun yang namanya ya, yang sudah diambil oleh PDI Perjuangan dalam mengambil sikap dengan pemerintah Pak Prabowo. Mas Burhan, tapi gini, kalau kita lihat dari komposisinya saat ini, sebenarnya kan komposisinya sudah dikuasai oleh hampir sebagian besar partai. PDI Perjuangan hanya sebagian kecilnya. Apakah memang posisi PDI Perjuangan dalam tanda kutip begitu menakutkan? Menurut Anda? Ya, sebenarnya bukan secara politik ya. Kalau secara politik kan bagaimanapun PDI Perjuangan sangat minoritas di parlemen dalam pengertian dibanding 7 partai pendukung pemerintah yang total lebih dari 80% ya, kekuatan di parlemen. Jadi bukan dari situ, tapi saya lihat sepertinya message dari PKB itu berkaitan dengan positioning partai-partai pemerintah ataupun PDI Perjuangan di mata publik. Jadi dengan mengatakan seperti itu, PKB ingin mengatakan pada publik bahwa PDI Perjuangan itu masih bermuka dua, gitu loh, tidak all out. Jadi dengan demikian diharapkan kredibilitas PDI Perjuangan di mata publik bisa terdistorsi gitu ya dengan jadi ini baca ya terhadap motif politik PKB. Karena kalau misalnya cuma satu partai yaitu PDI Perjuangan yang paling konsisten berada di luar, kemudian situasi seperti sekarang itu kan secara elektoral mereka yang tidak terwakili aspirasinya oleh pengambilan keputusan di level eksekutif kan akan memberikan limpahan dukungannya kepada PDI Perjuangan saja. Nah itu yang ditakutkan oleh PKB gitu. Oke, bagaimana Mas Seno jika memang ada dugaan bisa saja kenapa saat ini PDI Perjuangan seakan sikapnya masih mendua, dan apa yang disampaikan oleh PKB sendiri, PDI Perjuangan merasa terganggu tidak dengan desakan ini? Ya terganggu sih enggak ya, cuma heran aja gitu. Kenapa kok kemudian harus menyampaikan itu di saat ini gitu kan? Karena saya kira kan posisi PDI Perjuangan itu nggak berubah-ubah. Dari awal kita bilang di luar pemerintahan, di luar, tetapi bahwa kita akan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang sudah sangat clear. Alasannya juga jelas, konkret, yaitu bahwa di Senayan itu mayoritas partai politik hari ini semuanya sudah ke pemerintah, maka perlu ada yang menjaga mekanisme check and balance. Dan mekanisme koreksi itu kan butuh orang untuk berada di luar yang dikoreksi. Kalau semuanya di dalam dan memberikan yang baik-baik saja, lalu apa arti dan substansinya menjadi partai penyeimbang? Justru itu kami hari ini menjadi penyeimbang itu memberikan kami kesempatan dan porsi untuk menilai secara objektif. Kalau ada yang perlu diingatkan ya kita ingatkan, kalau ada yang perlu kita dukung dan support ya kita support.
semudah itu logika berpikir dan positioning PDI Ya. Perjuangan. Dan di tengah situasi hari ini, tentu kritik dan masukan kepada pemerintah itu menjadi penting untuk disuarakan oleh partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Oke. Sebenarnya kalau bicara lebih dalam, harusnya PKB juga dan semua partai politik lain yang di parlemen menjalankan fungsi legislatifnya dong. Nggak bisa Tapi kemudian gini, legislasinya. Mas Seno, Ya, kalau ya. ini kan sebenarnya ada urutannya gitu ya. Sebelum disampaikan oleh Pak Jazilul dari PKB, kita juga tahu bahwa ramai diperbincangkan ada tudingan PD Perjuangan di balik aksi-aksi demo dan juga desakan, termasuk di balik Tio gitu. Bagaimana Anda menjawab ini? Karena dituding sebagai di balik kritikan-kritikan yang ada. Ya itu tudingan yang agak salah sasaran dan asal mengkambing hitamkan ya. Mencari sasaran paling enak itu kan mengkaitkan satu peristiwa dengan kelompok yang lain yang untuk jadi kambing hitam. Nah kami tuh bingung gitu loh Mbak. Itu kan seperti mengecilkan gerakan civil society yang hari ini itu semua informasi sudah sangat mudah diterima siapapun tanpa perlu dimobilisasi atau dikompor-kompori oleh kekuatan manapun. Anak-anak muda itu kan hari ini habitatnya ada di media sosial, di media massa, mereka punya informasi soal tata kelola negara dan lain sebagainya. Kalau mereka melakukan konsolidasi, mereka memberikan kritik dan lain sebagainya, nggak selalu dong itu harus dikaitkan dengan misalnya positioning politik partai-partai tertentu termasuk PDI Perjuangan. Oke. Kami bingung juga kalau selalu dituduh menjadi aktor intelektual itu dibalik semua gerakan civil society. Wah, ini ya satu hal itu kami bingung. Hal yang lain kami juga merasa terhemat juga. Wah, sebesar itu ternyata ya pengaruh PDI Perjuangan. Kami selama ini memberikan kritik secara proporsional. Kalau kami juga enggak ini, tapi selalu dituduh ya silakan saja. Tapi Mas Burhan, buat kami itu terlalu sudah. Mas Burhan membacanya bagaimana? Apakah ada benang merah dari coincidence atau dari cerita yang saat ini dari PKB dan juga sebelumnya tudingan bahwa PDI Perjuangan ada di balik kritikan masyarakat termasuk Tio? Begini ya, menurut saya terlalu menyederhanakan cara kita membaca realitas politik dengan mengaitkan intervensi elit, ya. Seolah-olah masyarakat yang melakukan protes, mahasiswa yang melakukan demonstrasi, itu menjadi seperti pion yang mudah digerakkan oleh elit politik. Menurut saya itu to some extent agak menghina ya kecerdasan masyarakat ya dalam menyampaikan aspirasinya. Bahwa kemungkinan ada koinsidensi kepentingan mungkin saja, tetapi bukan berarti koinsidensi kepentingan atau afinitas isu itu kemudian diartikan sebagai sebentuk subordinasi elit kepada masyarakat. Itu terlalu jauh. Tetapi poin saya kan begini, cara kita melihatnya. Jadi ada sebagian elit internal koalisi pemerintah yang melihat posisi PDI Perjuangan itu dianggap abu-abu. Dalam pengertian, ini bacaan saya terhadap statement Pak Jazilul, ada kubu PDI Perjuangan yang ada di DPR yang dianggap lebih tanda kutip sweet gitu. Ya, orang menyebut dengan istilah faksi Mbak Puan gitu. Itu istilah-istilah yang muncul di kalangan elit ya, yang dianggap lebih tidak berjarak dengan pemerintah, dengan faksi di luar parlemen, di mana PDI Perjuangan menurut saya ya mengacu pada keputusan Kongres atau Rapimnas atau keputusan yang sudah disampaikan secara formal oleh Ibu Mega sebagai Ketua Umum. Nah, acuannya kan ya yang disampaikan oleh Ibu Mega dong. Bahwa kemudian elit PDI Perjuangan, mohon maaf ya misalnya seperti Kang Said di DPR lebih bersikap manis terhadap pemerintah, ya mungkin karena PDI Perjuangan di DPR relasinya dengan eksekutif lebih dekat dibanding misalnya faksi PDI Perjuangan yang ada di DPP misalnya. Karena tiap hari kan DPR berhubungan dengan pemerintah. Nah, pada titik itu bisa saja ini semacam strategi politik dari PDI Perjuangan untuk menampilkan dua sisi yang sekilas tampak berbeda, tetapi di mata sebagian elit internal, di elit koalisi pendukung pemerintah itu dianggap mendua gitu. Jadi padahal itu ya sesuatu yang bisa saja wajar-wajar saja karena DPR sering berhubungan dengan pemerintah, maka perlu menjaga hubungan baik dengan pemerintah, sementara elit PDI Perjuangan di DPP mungkin relatif lebih independen untuk menyuarakan aspirasinya sesuai dengan kepentingan
dan keputusan yang diambil oleh ketua umumnya. Mas Seno, kalau dilihat saat ini beberapa hari belakangan banyak aksi unjuk rasa. Kalau tadi Mas Burhan menyebutkan apakah ini strategi dari PDI Perjuangan melihat situasi saat ini? Bagaimana Mas Seno, PDI Perjuangan sendiri melihat situasi dari banyaknya aksi demo? Singkat saja. Ya, Bu Mega itu selalu mengajarkan untuk berpegang pada konstitusi. Dan itu pegangan kami, bukan soal orang atau fenomena. Sehingga kalau kami melihat ada banyak anak muda, kelompok masyarakat yang menyuarakan pendapatnya, itu dilindungi undang-undang. Dan ada haknya untuk mereka berekspresi. Sehingga kami berada di titik itu. Kalau ada kritik, di mana ada api, pasti ada asap. Asapnya apa? Asapnya permasalahan yang hari ini kemudian dipetakan oleh banyak masyarakat, itu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Nah, jawaban untuk menjawab apa yang menjadi kritik masyarakat buat PDI Perjuangan, rumusnya sederhana. Selesaikan masalahnya, dengar kritiknya, jangan denial. Saya yakin itu akan kemudian lebih baik, lebih positif daripada hantam sana sini, tuduh sana sini. Itu lebih penting. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Seno Bagaskoro dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah berbagi perspektif dan juga informasi. Mas Seno, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Terima kasih, Cynthia.